Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kasus humas yang bermotif pria menganiaya anak balita di Tangerang. Berikut ini videonya. Itulah video penganiayaan anak balita di Tangerang yang sempat viral di media TikTok. Kapolres Tangerang mengatakan bahwa tersangka berinisial AS berusia 27 tahun menganiaya balita berusia 2,4 tahun karena kesal. Ia kemudian merekam aksi pemukulan untuk dipertontonkan kembali kepada si anak jika si anak membuat ulah lagi. Jika si anak menangis lagi, maka dia akan menontonkan video tersebut. Motif tersangka membuat video penganiayaan ini sebagai efek jera. Pelaku emosi karena si anak menangis. Saat itu pelaku tengah tidur dan dibangunkan oleh korban. Balita ini merupakan anak dari kakaknya pacar pelaku. Ternyata korban pengen buang air besar. Kondisinya sedang menangis. Sempat diberikan handphone tersangka kepada korban, namun korban membuangnya. Kejadian penganiayaan anak tersebut berlangsung pada 28 Februari 2021 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Keluarga mengetahui video itu dari bibi korban yang berpacaran dengan tersangka. Mereka kemudian melaporkan kepada polisi pada tanggal 15 Maret 2021. Tersangka kemudian ditangkap oleh polisi di rumahnya. Perbuatan pelaku diancam pasal 80 ayat 1 dan 2 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Polisi juga menyita barang bukti berupa handphone milik tersangka. Di sini saya menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak secara fisik adalah segala tindakan penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan anak tanpa menggunakan benda yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak. Yang kedua, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah menyampaikan kata-kata kasar atau kotor kepada anak yang menyebabkan terganggunya mental anak berupa ketakutan, pendiam, dan emosi tidak stabil. Dan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak baik secara fisik, sosial, dan lain-lain yang dilakukan oleh pelaku yaitu diakibatkan kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama tersebut atau latar belakang pelaku yang juga menjadi korban kekerasan di masa kecilnya, dan faktor lingkungan sekitar yang buruk, maka si pelaku menjadi orang seperti itu. Saran saya, orang tua diharapkan memiliki pengendalian diri yang baik, yaitu apabila anak melakukan kesalahan ataupun perilaku anak menyimpang dari keinginan orang tua, agar tidak langsung membentak atau memukul anak, tetapi memberikan teguran dan arahan dengan tetap menjaga emosi. Yang kedua, kekerasan anak dan masyarakat juga harus memiliki pengetahuan terkait dengan perilaku kekerasan terhadap anak sehingga timbul kesadaran untuk mencegah dan melaporkan tindak kekerasan terhadap anak. Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap tanda-tanda terjadinya dan menjaga agar anak tidak memperoleh kekerasan oleh orang di lingkungan sekitarnya, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, melapor kecurigaan terhadap adanya kekerasan terhadap anak kepada kepala pimpinan masyarakat seperti kepala lingkungan, tokoh masyarakat atau agama, dan bisa langsung melapor kepada pihak berwajib maupun kepada Komisi Perlindungan Anak di Indonesia. Itulah sedikit penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.